Shalom dan selamat pagi buat kita semua. Puji Tuhan dapat kita berkumpul kembali untuk mengikuti proses pembelajaran di semester genap di pertemuan pertama ini setelah kita melakukan ujian semester ganjil dan telah menerima hasilnya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita di pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kami pada saat ini. Tuhan telah menyertai kami tadi pagi, dari bangun kami, memberikan kami napas baru dan tenaga yang baru. Dan Tuhan telah mengantarkan kami dari tempat kami masing-masing berkumpul di sekolah ini untuk mengikuti proses pembelajaran. Kiranya Tuhan mampukan kami supaya kami dapat mengerti dan dapat melakukannya di dalam kehidupan kami, apa yang Tuhan inginkan dari hidup kami. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu melalui proses pembelajaran kami. Berkati kami semua, berkati anak didik kami, berkati gurunya Tuhan, supaya apa yang kami pelajari dapat menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami adalah manusia yang tidak luput daripada dosa, sucikan kami supaya kami layak menerima berkat dan menjadi saluran berkat-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, sebelum kita lanjutkan, ada yang tidak hadir? Hadir semua? Baik, kalau hadir semua, puji Tuhan. Terima kasih. Selanjutnya untuk materi kita di semester genap ini, sebagai lanjutan dari materi semester ganjil, bicara tentang keluarga. Di semester 1 kita bicara tentang keluarga, dari proses pernikahan dan selanjutnya. Di semester genap ini kita akan bicara tentang keluarga dalam gaya hidup modern. Keluarga dalam gaya hidup modern. Keluarga dalam gaya hidup modern. Bicara tentang gaya hidup, kita telah melihat anak-anak kami telah mengalami proses perubahan-perubahan dalam gaya hidup atau pola hidup di tengah-tengah masyarakat, pendidikan, dan di tengah-tengah keluarga. Bahkan gaya hidup juga berpengaruh sampai ke gereja. Umat Kristen juga dipengaruhi oleh gaya hidup modern. Tapi sebelumnya kita lihat dulu apa yang akan kita capai di proses pembelajaran. Baik, proses pembelajaran kita di pertemuan ini bicara tentang keluargaku dalam gaya hidup modern. Dengan referensi Alkitab atau bahan Alkitab yang tertulis dalam Kejadian 35 ayat 22b sampai 29 dan Matius 19 ayat 16 sampai 26. Bapak ulangi sekali lagi, keluargaku dalam gaya hidup modern. Bahan Alkitab atau referensi Alkitabnya Kejadian 35 ayat 22b sampai 29 dan Matius 19 ayat 16 sampai 26. Kompetensi dasar yang mau kita capai yaitu poin 33, yaitu menganalisis nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan keluarga untuk menghadapi gaya hidup masa kini. Menganalisis nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan keluarga untuk menghadapi gaya hidup masa kini. Dan sebagai kompetensi keterampilannya yaitu 4.3,
mempresentasikan berbagai aktivitas yang menggambarkan menghadapi gaya hidup modern. Adapun indikator yang akan dicapai atau yang akan kita capai dari materi ini, pertama, menjelaskan pengertian gaya hidup masa kini. Yang kedua, mendeskripsikan bentuk-bentuk gaya hidup masa kini dalam keluarga. Yang ketiga, memaknai peran keluarga di tengah gaya hidup masa kini. Yang keempat, membuat laporan pengamatan terhadap keluarga masing-masing peserta didik untuk kecenderungan gaya hidup masa kini yang mempengaruhi keluarganya. Itu sebagai tujuan yang akan kita capai. Selanjutnya, untuk memulai pelajaran kita, silakan anak-anak kami baca Matius 19 ayat 16 sampai 26. Matius 19 ayat yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-26. Sudah dapat? Silakan baca dulu, baru kita lihat apa yang ada di nats tersebut. Bapak kasih waktu 10 menit untuk membaca dan melihat apa yang terkandung dalam nats tersebut. Ya. Oke, silakan buka bukunya halaman 80. Di halaman 80 ada kegiatan pertama. Di situ ada pertanyaan-pertanyaan. Yang tidak punya buku silakan catat pertanyaannya. Di antara atau istilah gaya hidup modern dalam kehidupan sehari-hari, sangat lazim kita dengar gaya hidup. Istilah gaya hidup modern sudah lazim kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaannya, berikan pendapat kamu atas pernyataan atau pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan gaya hidup modern? Apa yang dimaksud dengan gaya hidup modern? Yang kedua, apakah menggunakan handphone, mobil, motor, laptop, dan iPad termasuk dalam gaya hidup modern? Apakah menggunakan handphone, mobil, laptop, dan iPad termasuk dalam gaya hidup modern? Yang ketiga, sebutkan contoh sikap gaya hidup modern di sekitar kita atau melalui media TV bagi yang memiliki. Sebutkan contoh sikap gaya hidup modern di sekitar kita atau melalui media TV bagi yang memiliki. Silakan dikerjakan. Dikasih waktu 10 menit. Ya. Terima kasih atas jawabannya yang sangat luar biasa, yang beragam dan yang tergantung pola pandangan kita melihat dan menyikapi gaya hidup modern. Selanjutnya kita lihat apa itu pengertian gaya hidup modern. Banyak orang yang membuat istilah di buku Anda itu atau di buku yang Anda pegang. Ada di situ pertama, Kotler 2002. Dia menjelaskan bahwa gaya hidup sebagai sebuah pola hidup seseorang di dunia yang diekspresikan dalam aktivitas, minat, dan opini. Gaya hidup menggambarkan keseluruhan diri seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Ya, pertama Kotler. Kotler tadi dia menjelaskan bahwa gaya hidup sebagai sebuah pola hidup seseorang di dunia yang diekspresikan dalam aktivitas, minat, dan opini. Gaya hidup menggambarkan keseluruhan diri seseorang dalam berinteraksi
dengan lingkungannya. Yang kedua, Asael 1984. Dia mengungkapkan bahwa gaya hidup merupakan sebuah pola kehidupan yang dapat diidentifikasi melalui bagaimana seseorang menghabiskan waktunya, apa yang mereka anggap penting di dalam lingkungan masyarakatnya, dan apa yang mereka pikirkan tentang dirinya sendiri di dunia yang mengitari mereka. Itu menurut si Asael. Yang ketiga, Minor dan Mowat 2002. Dia mengungkapkan bahwa gaya hidup adalah menunjukkan bagaimana orang hidup, bagaimana membelanjakan uangnya, dan bagaimana mengalokasikan waktunya. Itu menurut si Minor dan Mowat. Yang berikutnya, Suratno dan Risniati 2001 mengatakan bahwa gaya hidup merupakan pola hidup seseorang dalam dunia kehidupan sehari-hari yang dinyatakan dalam kegiatan, minat, dan bakat yang bersangkutan. Itu gaya hidup. Sekarang kita masuki modern. Apa itu modern? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, modern diartikan sebagai sebuah sikap dan cara berpikir serta cara bertindak sesuai dengan tuntutan zaman. Kata modern berasal dari bahasa Latin, yaitu modernus, yang berarti saat ini, atau sesuatu yang menunjuk pada sifat kekinian. Di dalam cermin suatu nilai yang mengarahkan seseorang untuk bersikap efektif, efisien, praktis, sederhana, dan menghargai waktu. Itu kata modern menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dengan demikian, maka dapat diperoleh pengertian bahwa gaya hidup modern, silakan tulis kalau yang mau tulis ya, atau garis bawahi kalau ada bukunya. Jadi gaya hidup modern merupakan sebuah pola hidup yang menyangkut cara bersikap dan berpikir yang berkaitan dengan aspek fisik, mental, serta spiritual sesuai dengan tuntutan zaman modern. Di dalamnya mencerminkan adanya semangat dan nilai-nilai efektivitas, efisien, praktis, sederhana, menghargai kehidupan, serta menghargai waktu. Itu kira-kira dampak positif ya, dampak positif. Jadi kalau dikatakan gaya hidup modern tentu memiliki dua dampak. Satu dampak negatif, satu dampak positif. Kalau dampak negatifnya mungkin anak-anak kami sudah lihat dalam dunia nyata. Tapi di samping dampak negatif juga memiliki dampak positif. Jadi dampak positif dari gaya hidup modern tadi, dia memiliki nilai-nilai pertama efektivitas, kedua efisien, ketiga praktis, keempat sederhana, kelima menghargai kehidupan, serta menghargai waktu. Itu manfaat atau dampak positif dari gaya hidup modern. Itu tadi dampak positif atau pengertian dari gaya hidup modern. Sekarang apa bentuk atau seperti apa bentuk gaya hidup modern? Kira-kira menurut anak-anak kami gaya hidup modern itu seperti apa bentuknya? Oke, terima kasih atas jawaban yang Anda berikan. Di dalam buku kita itu bagian kedua ada bentuk gaya hidup modern. Bentuk-bentuk gaya hidup modern ada beberapa macam menurut A.B. Susanto 1996 mengatakan bahwa gaya hidup modern yang sedang menjangkiti keluarga di Indonesia dapat diidentifikasi sebagai berikut. A.B. Susanto
1996. Dia membuat macam atau bentuk gaya hidup modern. Pertama, gaya hidup modern yang disebutkan adalah pola pikir yang menganggap status sebagai sesuatu yang penting. Jadi dia berpikir bahwa status itu sangat luar biasa. Ya, status itu sangat mempengaruhi dalam hidupnya. Yang kedua, setiap individu memiliki mobilitas yang tinggi, ya, peralatan, perlengkapan, dan mobilitas yang lain yang sangat tinggi. Yang ketiga, memiliki kebiasaan untuk bercengkrama di tempat-tempat tertentu. Banyak di antara Anda lebih senang berkumpul di tempat-tempat tertentu, misalnya di mall, di kafe, di bioskop, dan yang lain-lain, yang seolah-olah kesannya luar biasa, padahal sama dengan yang ada di kedai yang ada di pinggir jalan. Ya, hanya statusnya, hanya tempatnya yang berbeda. Terus yang berikutnya, memiliki kebiasaan untuk melakukan makan siang atau makan malam bersama di tempat tertentu, ya, makan malam, apa namanya, golf, ya, ya, golf, ya, makan malam, sarapan, makan siang, dan makan malam di tempat-tempat tertentu, ya. Terus melakukan olahraga mahal seperti golf. Kalau di sini mungkin golf tidak ada di lokasi kita ini, yang ada mungkin nge-gym, ya, nge-gym ke tempat-tempatnya. Padahal lebih bagus kita maraton atau lari pagi atau lari sore daripada nge-gym, karena kalau dilihat dari udaranya tentu lebih sehat yang berlari daripada yang ada di ruangan, ya. Terus melakukan pernikahan agung, ya, pernikahan agung. Orang sangat senang kalau dia menikah dengan gaya yang fantastis. Dia menikah dengan menghabiskan biaya sampai miliaran, bahkan puluhan miliar. Bangga dia. Padahal pernikahan itu bukan sesuatu yang harus dia mengagumkan, tapi yang harus disyukuri. Terus merayakan wisuda. Kalau dulu wisuda itu dilakukan orang-orang yang mau sarjana, atau diploma, atau sarjana, atau master, dan selanjutnya. Tapi kini wisuda itu seolah-olah ya tradisi. Anak TK sekarang tamat di wisuda. Terus memiliki gaya hidup serba instan, ya. Sekarang ada Gojek, ada GoFood, ada yang lain-lain, yang instan semuanya. Makan hanya mati yang enggak ada instan, yang enggak dihalalkan, ya. Terus memanfaatkan segala macam jenis teknologi komunikasi, ya. Sekarang kita sudah sudah kita nikmati internet, kemanapun kita pergi sudah kita gunakan. Ya, sudah kita gunakan alat-alat komunikasi yang canggih, ya, bahkan di komunikasi yang serba cepat. Hari ini terjadi, hari ini kita ketahui, bahkan seluruh dunia ketahui saking canggihnya komunikasi, media komunikasi yang berkembang, ya. Sedangkan dalam sumber lain dikatakan bahwa gaya hidup modern seperti yang disebutkan sebelumnya membentuk manusia untuk memiliki kecenderungan bersikap konsumerisme, materialisme, dan hedonisme. Dari bentuk-bentuk gaya hidup tadi membentuk manusia untuk memiliki kecenderungan bersikap. Jadi sikapnya menjadi konsumerisme, materialisme, dan hedonisme, dan banyak lagi sebenarnya. Cuman dalam pokok bahasan ini kita akan membahas ketiga hal tadi: konsumerisme, materialisme, dan hedonisme. Apa itu konsumerisme? Ya, terima kasih. Konsumerisme adalah gaya hidup yang menganggap barang mewah sebagai ukuran kebahagiaan atau kesenangan, sehingga membentuk seseorang untuk bersikap tidak hemat. Gaya hidup yang menganggap barang-barang mewah sebagai ukuran kebahagiaan atau kesenangan, sehingga membentuk seseorang untuk bersikap tidak hemat. Jadi ini pamer, istilah pamer. Kalau ada mobilnya 5, pamer dia. Ada sama kayak Anda,
Kalau punya handphone agak bermerek sedikit, ya senangnya luar biasa. Bahkan 5 detik pun tidak sanggup di kantong. Terus dilihat, saking mahalnya. Itu salah satu konsumerisme. Sudah ada barangnya, dibeli lagi. Padahal barang yang sama ada di rumah. Ya, sama kayak mama-mama kita yang sering pergi ke pasar karena dilihat diskon, atau sama kayak Anda pergi ke mall, dilihat diskon, sekalipun barang itu sudah ada di rumah Anda, karena diskon Anda beli. Ya, itu kira-kira konsumerisme. Boros. Yang kedua, materialisme. Pandangan hidup yang mencari dasar segala sesuatu, yang termasuk kehidupan manusia di dalam alam kebendaan semata-mata, dengan mengesampingkan segala sesuatu yang mengatasi alam indera. Pandangan hidup yang mencari segala sesuatu yang termasuk kehidupan manusia di dalam alam kebendaan semata-mata, dengan mengesampingkan segala sesuatu yang mengatasi alam indera, yang materi. Jadi alam benda, ya benda. Sekarang ada istilah investasi, ya. Investasi, ya. Investasi. Jadi dengan itu diukur kebahagiaan itu. Yang ketiga, hedonisme, ya. Kesenangan. Adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa kesenangan dan kenikmatan materi merupakan tujuan utama dalam kehidupan di dunia. Jadi kesenangan itu diukur dari kenikmatan. Ya, kenikmatan. Yang penting nikmat makan aja. Ya. Nikmat itu ya luar biasa bagi sebagian orang yang merasakan kenikmatan atau yang menganggap suatu kesenangan itu adalah kenikmatan yang sangat luar biasa. Dari paparan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya gaya hidup modern dapat mengarahkan individu untuk memiliki pola perilaku negatif maupun positif. Sama seperti yang Bapak bilang tadi di awal, gaya hidup modern memiliki dampak. Ya. Jadi kita sudah singgung dampak positifnya. Pemahaman yang keliru terhadap esensi dari gaya hidup modern cenderung membentuk seseorang untuk berperilaku menyimpang. Ya, jadi kalau orang melihat gaya hidup modern dari segi negatifnya, maka kelakuannya akan menyimpang. Sama tadi yang disebutkan, menjadi manusia yang konsumeris, materialis, dan menjadi manusia yang hedonis. Ya. Sedangkan pemahaman yang benar terhadap gaya hidup modern justru dapat mengarahkan seseorang untuk memiliki perilaku benar sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercermin dalam semangat gaya hidup modern. Tadi sudah kita bahas ya, dampak dari gaya hidup modern. Dampak positifnya seperti efektivitas, efektif, terus efisien, terus praktis, terus sederhana, terus menghargai kehidupan dan menghargai waktu. Itu bentuk-bentuk gaya hidup modern. Setelah Anda mengetahui bentuk-bentuk gaya hidup modern, sekarang silakan curahkan pendapatmu. Boleh kamu bertanya dengan teman sebangku, atau boleh minimal 2 orang, maksimal 4 orang berdiskusi, atau boleh sendiri. Ya, silakan kerjakan kegiatan berikut. Apa jawaban atau pendapatmu tentang pertanyaan berikut? Pertanyaan pertama, apakah kamu termasuk orang yang memiliki gaya hidup modern? Apakah kamu termasuk orang yang memiliki gaya hidup modern? Jelaskan. Yang kedua, apakah keluargamu termasuk keluarga yang memiliki gaya hidup modern? Jelaskan. Ya. Yang ketiga, bentuk gaya hidup modern seperti apa yang ada dalam dirimu? Jelaskan. Yang keempat, bentuk gaya hidup modern seperti apa yang ada dalam keluargamu? Jelaskan. Oke, saya ulang sekali lagi. Pertanyaan pertama, apakah kamu termasuk orang yang memiliki gaya hidup modern? Jelaskan. Yang kedua,
Apakah keluargamu termasuk keluarga yang memiliki gaya hidup modern? Jelaskan. Dan yang ketiga, bentuk gaya hidup modern seperti apa yang ada dalam dirimu? Jelaskan. Dan yang terakhir, bentuk gaya hidup modern seperti apa yang ada dalam keluargamu? Jelaskan. Silakan kerjakan. Ya. Oke, terima kasih atas jawaban yang Anda berikan. Sangat luar biasa dengan pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan dan Anda menjawab dengan sungguh-sungguh. Terus sekarang setelah Anda menjawab itu, telah kita belajar dari pengertian gaya hidup modern, terus belajar kita tentang bentuk-bentuk gaya hidup modern. Sekarang kita lihat apa sih peran keluarga di tengah gaya hidup modern. Apa peran keluarga di tengah gaya hidup modern? Sebagai seorang remaja yang terlibat dalam proses kehidupan, kamu perlu memahami kehadiran dan peran keluarga. Selanjutnya, melakukan analisis agar dapat mengambil sikap yang tepat. Dalam perspektif Kristiani dapat diungkap bahwa peran keluarga di tengah gaya hidup modern sangatlah penting dan perlu dicermati. Jadi pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang keluarga. Seperti apa keluarga itu, apa yang harus dilakukan di keluarga itu supaya keluarga itu bertumbuh, berakar, dan menjadikan anak-anaknya atau anggota keluarganya menjadi pribadi yang kuat. Sekarang peran keluarga di tengah gaya hidup modern. Beberapa aspek dapat diidentifikasi sebagai berikut. Ya. Pertama, keluarga Kristen perlu membangun. Ingat, keluarga Kristen perlu membangun. Apa yang dibangun? Yaitu persekutuan pribadi-pribadi dan melayani kehidupan. Persekutuan pribadi-pribadi dan melayani kehidupan. Keluarga Kristen juga dituntut untuk turut serta mengembangkan kehidupan perutusan gereja. Ya. Jadi keluarga Kristen itu harus membangun persekutuan. Salah satu tugas gereja adalah persekutuan. Jadi tengah-tengah keluarga itu harus bersekutu, ya, pribadi-pribadi yang harus bersekutu dan melayani kehidupan. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam kehidupan keluarga Kristen perlu dibangun persekutuan pribadi-pribadi yang dapat dilakukan dengan meletakkan cinta kasih sebagai asas dan kekuatan yang mempersatukan masing-masing anggotanya. Jadi sebagai pengikat keluarga itu adalah cinta kasih. Dasarnya adalah cinta kasih. Dalam kehidupan keluarga perlu dibangun persekutuan atas cinta kasih. Keluarga Kristen perlu menjaga persatuan yang utuh antara suami, istri, dan membangun sebuah bentuk persatuan yang tidak terceraikan. Jadi, kalau sebelumnya kita bicara tentang keluarga Kristen, seperti apa? Bolehkah keluarga Kristen bercerai? Kalau ada salah satu yang berzina, dan itu pun tidak kata harus, tapi boleh. Ya. Keluarga Kristen yang modern dalam perkembangan keadaan perlu memberikan penghargaan yang tinggi terhadap hak-hak dan peranan perempuan. Nah, ini sebetulnya juga menjadi perhatian negara maupun pada ras dunia. Di samping itu, keluarga juga perlu menjunjung tinggi hak-hak anak dan menganggap mereka memiliki pemikiran yang patut dihargai. Kehadiran orang lanjut usia yang menjadi anggota dalam keluarga juga perlu diperhatikan kebutuhannya dan dihargai yang selayaknya. Jadi saling cinta kasih, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, kakek dengan cucu, cucu dengan kakek, suami dengan istri, istri dengan suami. Semuanya harus berlandaskan atau asasnya adalah
cinta kasih supaya itu dapat terjadi. Yang ketiga, dalam kaitan dengan perkembangan masyarakat, keluarga dipanggil untuk turut serta dalam mengembangkan masyarakat. Karena pada hakikatnya keluarga merupakan sel masyarakat yang pertama dan amat penting. Kehidupan berkeluarga pada hakikatnya merupakan pengalaman hidup bersatu dan berbagi rasa, sadar akan peran sosial bagi lingkungan. Oleh karena itu, keluarga Kristen perlu menyadari terhadap rahmat dan tanggung jawabnya bagi masyarakat. Yang keempat, di tengah perubahan keadaan dan masyarakat, keluarga perlu terlibat dalam kehidupan, dalam hidup dan perutusan gereja. Hal ini dapat dilakukan dengan cara bersungguh-sungguh dalam membangun persekutuan keluarga. Jadi harus bersungguh-sungguh dalam persekutuan keluarga yang beriman secara kokoh. Bersekutu, beriman, dan harus kokoh. Justru di tengah perubahan yang ada, keluarga Kristen harus mampu membangun persekutuan antar anggota keluarga untuk terus-menerus berdialog dengan Tuhan dengan berbagai cara. Melalui keluarga, kita dapat membangun persekutuan dengan orang lain dan melayani kebutuhan sesama. Oleh karena itu, keluarga Kristen diharapkan dapat melakukan filtrasi atau penyaring pengaruh negatif dari gaya hidup modern. Jadi keluarga Kristen itu harus memberikan contoh yang baik. Kembali ke awal, keluarga Kristen itu harus menjadi garam, memberi rasa, tidak sama dengan masyarakat lain, tidak sama dengan keluarga lain, tapi kita harus mendapat menyaring pengaruh gaya hidup modern yang negatif. Dengan demikian, di tengah-tengah arus modernisasi, keluarga menjadi agen penanam semangat positif yang tercermin dalam gaya hidup modern. Tahukah kamu bahwa sesungguhnya Alkitab memberikan contoh yang baik, positif dan negatif berkaitan dengan gaya hidup modern pada waktu itu. Tentu kita bisa belajar dari contoh-contoh tersebut. Contoh yang positif kita bisa melihatnya di Kejadian 35 ayat 22b sampai 29. Sedangkan contoh yang negatifnya tadi kita sudah bahas, sudah baca tadi di awal, yaitu Matius 19 ayat 16 sampai 19. Dalam Kejadian 35 ayat 22b sampai 29 mengisahkan tentang kehidupan keluarga Yakub yang memiliki 13 orang anak. Ingat Yakub kan? Ya, 13 anaknya. Dari 13 anak tersebut, Yusuf yang sudah menginjak remaja dikasih oleh Yakub. Tentu saja hal ini membuat para saudaranya iri hati. Lalu mereka menjual Yusuf menjadi budak di Mesir. Namun pengaruh Yusuf yang dekat dengan Tuhan masih sangat mewarnai kehidupan Yusuf di tanah Mesir. Yusuf di tanah Mesir akhirnya menjadi pemimpin muda. Di tengah Yusuf yang dekat dengan Tuhan dijadikan Tuhan jadi pemimpin di tanah orang lain, ya, karena dekat dengan Tuhan. Jadi di tengah-tengah keluarga juga hal itu harus menjadi bagian kita. Kamu yang harus memulai. Jangan bilang abang, adik, bapak, mama, kamu, kita, saya harus mulai. Itu yang penting. Kalau Anda tunggu sampai kapan? Sekarang ambil yang harus kamu ambil bagian menyikapi gaya modern. Jangan gengsi. Kalau kamu lihat kawan punya handphone 5 bermerek, jangan gengsi. Ya, harus mengambil sisi positif. Apa kegunaan handphone? Apa kegunaan internet? Jangan salah gunakan. Jangan kamu buat gaya hidup modern menjadi kebodohan dalam kehidupanmu. Harus kamu buat gaya hidup modern itu menjadi acuan. Ya, evaluasi dirimu. Siapa kamu? Supaya kamu maju. Jangan terlena dengan keadaan.
Setelah kita belajar tentang gaya hidup modern, bentuk-bentuk gaya hidup modern, dampak gaya hidup modern, positif, negatif, dan sekarang tugas kamu tuliskan, ya. Tuliskan apa yang kamu temukan ketika melakukan proses, ketika kamu tadi mencari informasi tentang gaya hidup modern, ya, gaya hidup modern, apa yang kamu temukan. Tuliskan nanti mengenai bentuk-bentuk gaya hidup modern yang kamu lakukan dan alami di lingkungan keluarga masing-masing, ya. Tuliskan, okay? Tuliskan informasi yang kamu dapat tadi mengenai gaya hidup dan bentuk-bentuk gaya hidup modern yang kamu lakukan dan alami di lingkungan keluargamu masing-masing. Silakan. Terima kasih atas jawabannya dan terima kasih atas usaha yang Anda berikan. Puji Tuhan, telah sampai kita di ujung pembelajaran. Ya. Sebagai penutup, kamu harus ingat, gaya hidup modern ini bisa menjadi rangkuman atau kesimpulan dari materi ini. Kamu harus ingat, gaya hidup modern merupakan sebuah pola hidup yang menyangkut cara bersikap dan berpikir berkaitan dengan aspek fisik, mental, dan spiritual sesuai dengan tuntutan zaman modern. Di dalamnya mencerminkan semangat efektif, efisien, praktis, sederhana, menghargai kehidupan, dan menghargai waktu. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam perubahan keadaan, keluarga Kristen perlu tetap berpegang teguh pada kehendak Kristus dan berperan sebagai berkat bagi lingkungannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, remaja Kristen perlu membangun persekutuan, melayani hidup, turut serta mengembangkan masyarakat, serta turut dalam hidup dan perutusan gereja, baik bagi gereja maupun lingkungannya. Itulah kesimpulan kita hari ini. Jadi, jadikan kamu menjadi anggota keluarga yang baik, yang tahu diri, yang bisa hidup tidak terbawa arus negatif gaya hidup modern, tapi menjadi pembawa pengaruh yang baik dalam gaya hidup modern. Kamu tunjukkan bahwa kamu adalah remaja Kristen, keluarga Kristen yang benar-benar hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Keluarga Kristen bukan hanya identitas, tapi keluarga Kristen nampak dari kehidupannya yang mewujudkan nilai-nilai Kristiani. Oke, sampai jumpa minggu depan. Shalom, Tuhan memberkati kita. Tapi sebelum kita bubar, mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari Tuhan berkati. Tuhan mampukan kita menjadi pelaku firman-Nya. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kami, melimpah mulai tadi pagi hingga saat ini. Tuhan, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu mengenai gaya hidup modern. Datang Tuhan, kami, remaja, kami, umat-Mu yang kadangkala terbawa arus, mampukan kami memilih, mampukan kami mengingat seperti apa gaya hidup yang layak, yang berkenan di hadapan-Mu, sehingga kehidupan kami menjadi berkat bagi keluarga, bagi masyarakat, bagi lingkungan kami, dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Sebentar kami akan melanjutkan proses pembelajaran kami selanjutnya. Berkati kami, berkati guru yang mengajari kami, dan kami serahkan juga orang tua kami di mana mereka berada. Berkati mereka dalam pekerjaan Tuhan, supaya hasil yang bawa mereka menjadi sukacita di tengah-tengah keluarga kami pribadi lepas pribadi. Kami serahkan hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Amin.